I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Definisi kekurangan vitamin A. Vitamin A adalah salah satu vitamin termasuk dalam kelompok vitamin yang larut dalam lemak, juga mengandung vitamin E, D, dan K. Vitamin A adalah salah satu zat gizi dan golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh yang berguna untuk kesehatan mata agar dapat melihat dengan baik. Untuk kesehatan tubuh atau meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan penyakit, khususnya diare dan penyakit infeksi. Vitamin A atau berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu retinol dan beta-karotin. Retinol dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh karena umumnya sumber retinol diperoleh dari makanan hewani seperti telur, hati, minyak ikan yang mudah dicerna dalam tubuh. Sedangkan beta-karotin sering disebut provitamin A. Sumber beta-karotin berasal dari makanan yang berwarna orange atau hijau tua seperti wortel, bayam, ubi kuning, mangga, dan pepaya. Retinol atau retinal atau juga asam retinol dikenal sebagai faktor pencegahan serotolmia, berfungsi untuk pertumbuhan sel epitel dan pengatur kepekaan rangsang sinar pada saraf mata. Selanjutnya yaitu dampak kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A meningkatkan resiko anak terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan dan diare, meningkatkan angka kematian karena campak, serta menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Beberapa penyakit akibat kekurangan vitamin A diantaranya adalah buta senja, serosis konjuktiva disertai bercak ditot, serosis kornea, keratomalacia atau ulserasi kornea, jaringan parut, fundus seraftalmia. Seraftalmia adalah istilah yang menerangkan gangguan akibat kekurangan vitamin A pada mata. Tubuh memerlukan asupan vitamin yang cukup sebagai zat pengatur dan memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Sebagai vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A membangun sel-sel kulit dan memperbaiki sel-sel tubuh, menjaga dan melindungi mata. Dampak kekurangan vitamin A atau KFA. KFA merupakan suatu kondisi di mana mulai timbul gejala kekurangan konsumsi vitamin A. Defisiensi vitamin A dapat merupakan kekurangan primer akibat kurang konsumsi vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat juga disebut kekurangan sekunder apabila disebabkan oleh gangguan penyerapan dan penggunaan vitamin A dalam tubuh, kebutuhan meningkat, atau karena gangguan pada konversi karoten menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A meningkatkan risiko anak terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan dan diare, meningkatkan angka kematian karena campak, serta menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Beberapa penyakit akibat kekurangan vitamin A diantaranya adalah buta senja, serosis konjuktiva disertai bercak ditot, serosis kornea, keratomalacia atau ulserasi kornea, jaringan parut, fundus seroftalmia. Seroftalmia adalah istilah yang menerangkan gangguan akibat kekurangan vitamin A pada mata, termasuk kelainan anatomi bola mata dan gangguan fungsi selul retina yang berakibat kebutaan. Kata seroftalmia berarti mata kering karena terjadi kekeringan pada selaput lendir konjuktiva dan selaput bening atau kornea mata. Tubuh memerlukan asupan vitamin yang cukup sebagai zat pengatur dan memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Sebagai vitamin yang larut dalam lemak,
Vitamin A membangun sel-sel kulit dan memperbaiki sel-sel tubuh, menjaga dan melindungi mata, menjaga tubuh dari infeksi, serta menjaga pertumbuhan tulang dan gigi. Karena fungsi tersebut, vitamin A sangat bagus dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Vitamin A juga berperan dalam epitel, misalnya pada epitel saluran pencernaan dan pernapasan, serta kulit. Vitamin A bisa terserap dalam tubuh yang kondisinya baik. Anak usia balita sangat rentan kekurangan vitamin A karena kondisi tubuhnya rentan terhadap penyakit seperti diare atau infeksi pencernaan. Untuk itu, peran ibu sangat penting dalam menjaga ketahanan tubuh bayi, yakni dengan memberikan ASI eksklusif agar mempunyai ketahanan tubuh yang cukup. Kebutuhan vitamin A yang cukup dalam tubuh dapat diketahui dengan cara menganalisis makanan yang dikonsumsi sehari-hari dan melihat kondisi tubuh. Jika tubuh anak sering terkena penyakit seperti diare, busung lapar, atau gangguan saluran pernapasan, maka secara otomatis asupan vitamin A-nya kurang. Vitamin A berkaitan erat dengan kesehatan mata. Vitamin A membantu dalam hal integritas atau ketahanan retina, serta menyehatkan bola mata. Vitamin A fungsinya tak secara langsung mengobati minus, tapi bisa menghambat minus. Kekurangan vitamin A menyebabkan mata tak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan cahaya yang masuk dalam retina. Sebagai konsekuensinya, awal terjadinya rabun senja, yaitu mata sulit melihat kala senja, atau dapat juga terjadi saat memasuki ruangan gelap. Bila kekurangan vitamin A berkelanjutan, maka anak akan mengalami seroktalmia yang mengakibatkan kebutaan. Selain itu, kekurangan vitamin A menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi bakteri dan virus. Tanpa vitamin A, sistem pertahanan tubuh akan hilang. Hal ini memicu tubuh rentan terserang penyakit. Tinjau dari konsumsi makanan sehari-hari, orang yang menderita kekurangan vitamin A disebabkan oleh yang pertama, konsumsi makanan yang tidak mengandung cukup vitamin A atau provitamin A untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, pada masa bayi tidak diberikan ASI eksklusif. Yang ketiga, menu yang tidak seimbang yang diperlukan untuk penyerapan dan penggunaan vitamin A dalam tubuh. Yang keempat, adanya gangguan penyerapan vitamin A atau provitamin A seperti pada penyakit antara lain seperti gangguan pada pankreas, diare kronik, dan penyakit-penyakit lainnya sehingga kebutuhan vitamin A meningkat. Dan yang terakhir, adanya kerusakan hati seperti pada kwashiorkor dan hepatitis kronik yang menyebabkan gangguan pembentukan RBP dan penyerapan vitamin A. Saya akan menjelaskan mengenai gejala dan tanda-tanda klinis kekurangan vitamin A. KVA adalah kelainan sistemik yang mempengaruhi jaringan epitel dari organ-organ seluruh tubuh, termasuk paru-paru, usus, mata, dan organ lain. Akan tetapi, gambaran gangguan secara fisik dapat langsung terlihat oleh mata. Kelainan kulit pada umumnya terlihat pada tungkai bawah bagian depan dan lengan atas bagian belakang. Kulit nampak kering dan bersisik. Gejala klinis KVA pada mata akan timbul bila tubuh mengalami KVA yang telah berlangsung lama. Gejala tersebut akan lebih cepat muncul jika menderita penyakit campak, diare, ispa, dan penyakit infeksi lainnya. Gejala klinis KVA pada mata menurut klasifikasi WHO sebagai berikut. Yang pertama, buta senja atau XN. Buta senja terjadi akibat gangguan pada sel batang retina. Pada keadaan ringan, sel batang retina sulit beradaptasi di ruangan yang remang-remang setelah lama berada di cahaya yang terang. Penglihatan menurun pada senja hari, di mana penderita tidak dapat melihat lingkungan yang kurang cahaya. Yang kedua, serosis konjuktiva atau XIA.
Selaput lendir mata tampak kurang mengkilat atau terlihat sedikit kering, berkeriput, dan berpigmentasi dengan permukaan kasar dan kusam. Yang ketiga, serosis konjuktiva dan bercak bitot atau XIB. Gejala XIB adalah tanda-tanda XIA ditambah dengan bercak bitot, yaitu bercak putih seperti busa sabun atau keju, terutama celah mata sisi luar. Bercak ini merupakan penumpukan keratin dan sel epitel yang merupakan tanda khas pada penderita xerophthalmia, sehingga dipakai sebagai penentuan prevalensi kurang vitamin A pada masyarakat. Dalam keadaan berat, tanda-tanda pada XIB adalah tampak kekeringan meliputi seluruh permukaan konjuktiva tampak menebal, berlipat, dan berkerut. Yang keempat, serosis kornea atau X2. Kekeringan pada konjuktiva berlanjut sampai kornea. Kornea tampak suram dan kering dengan permukaan tampak kasar. Yang kelima, keratomalacia dan ulkus kornea, X3A, X3B. Kornea melunak seperti bubur dan dapat terjadi ulkus. Pada tahap ini dapat terjadi perforasi kornea. Keratomalacia dan tukak kornea dapat berakhir dengan perforasi dan prolaps jaringan isi bola mata dan membentuk cacat tetap yang dapat menyebabkan kebutaan. Keadaan umum yang cepat memburuk dapat mengakibatkan keratomalacia dan ulkus kornea tanpa harus melalui tahap awal xerophthalmia. Yang keenam, xerophthalmia scar atau XS. Jaringan parut kornea. Kornea tampak menjadi putih atau bola mata tampak mengecil. Bila luka pada kornea telah sembuh akan menimbulkan bekas berupa sikatrik atau jaringan parut. Penderita menjadi buta yang sudah tidak dapat disembuhkan walaupun dengan operasi cangkok kornea. Yang ketujuh, xerophthalmia fundus atau XF. Tampak seperti cendol XN, XIA, XIB, X2. Biasanya dapat sembuh dengan kembali normal dengan pengobatan yang baik. Pada stadium X2 merupakan keadaan gawat darurat yang harus segera diobati karena dalam beberapa hari bisa menjadi keratomalacia. X3A dan X3B bila diobati dapat sembuh tetapi dengan meninggalkan cacat yang bahkan dapat menyebabkan kebutaan total bila lesi pada kornea cukup luas sehingga menutupi seluruh kornea. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mencegah dan menanggulangi kekurangan vitamin A atau biasa kita katakan KVA. Cara mencegah dan menanggulangi kekurangan vitamin A. Melihat dampak yang dapat diakibatkan oleh kekurangan vitamin A seperti yang dijelaskan tadi, maka masalah defisiensi vitamin A ini tidak boleh diremehkan karena dapat menyebabkan kematian. Untuk mengatasi hal ini ada beberapa langkah yang harus terus dilakukan. Antara lain yang pertama, memperbaiki pola makan masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan sehingga masyarakat kita semakin gemar mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, melakukan fortifikasi vitamin A terhadap beberapa bahan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat fortifikasi. Misal, tidak menyebabkan perubahan rasa pada bahan makanan tersebut dan tidak menyebabkan kenaikan harga yang terlalu tinggi. Contohnya, bahan makanan yang dapat dilakukan fortifikasi adalah pada MSG atau mie instan. Yang ketiga, meningkatkan program pemberian suplemen vitamin A yang sudah berjalan pada kelompok sasaran. Yang keempat, pemberian imunisasi pada anak harus terus dipantau supaya terhindar dari penyakit infeksi. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang seimbang agar metabolisme vitamin A dalam tubuh dapat berjalan secara normal.